Cie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang tradisi Bagurau Saluang Dendang, refleksi budaya lisan masyarakat Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsanak tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Padang identik dengan berbagai tradisi adat yang sangat kental menjadikan Minangkabau menjadi salah satu kebudayaan yang cukup populer di masyarakat Indonesia. Seperti tradisi tari piriang, rumah bagonjong, sambarandang serta ilmu bela diri silat. Namun salah satu tradisi, Bagurau Saluang dan Dendang, yang juga berasal dari tanah Minangkabau menjadi tradisi yang belum banyak diketahui oleh generasi muda di Minangkabau. Bagurau Saluang dan Dendang adalah tradisi yang sudah ada sejak lama di Minangkabau dan mengalami perkembangan serta perubahan yang cukup menarik seiring waktunya. Pertunjukan lewat alat musik saluang serta diiringi pantun memperlihatkan bagaimana tradisi ini merefleksikan budaya lisan masyarakat Minang yang sangat hobi menyiarkan nasihat melalui pantun sebagai interaksi sosial yang menopang kehidupan masyarakat. Istilah Bagurau yang dipakai dalam tradisi ini diambil dari gaya masyarakat Minang yang hobi bercerita dengan melemparkan sindiran dan cemoohan namun dengan dialogis yang akrab sehingga mempererat solidaritas di tengah masyarakat. Selain itu, Bagurau di sini juga dianggap sebagai dialog yang dilakukan dengan bahasa kiasan, penuh ibarat da pepatah petitih. Dari konsep masyarakat yang seperti itulah menjadikan tradisi ini sebagai refleksi masyarakat yang penuh keakraban dengan konsep kekeluargaan yang kuat. Bagurau memiliki peran penting karena hadirnya Saluang Dendang sebagai pengirim pesan dan Bagurau sebagai penerima pesan akan memunculkan interaksi ketika penyaji dan penonton memiliki makna dan pengalaman yang berbeda terhadap tema budaya yang disajikan sebagai pesan. Aktivitas Bagurau hadir sebagai wadah interaksi melalui pantun-pantun yang didendangkan untuk memproduksi dan pertukaran makna. Pertunjukan Bagurau Saluang Dendang menggunakan alat musik saluang untuk mengiringi dendang-dendang yang berisi pantun. Bagurau dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat Minangkabau untuk menyebut kegiatan suatu kelompok orang yang bermain atau bercerita antar sesama dalam suasana keakraban. Kata Bagurau awalnya bukanlah suatu konsep pertunjukan, melainkan sebuah konsep keseharian masyarakat Minangkabau. Keterlibatan dan partisipasi penonton menjadi inti utama dalam pertunjukan Bagurau Saluang Dendang. Tujuan tradisi Bagurau Saluang Dendang. Dilansir dari sumber yang sama, tradisi Bagurau Saluang Dendang merupakan wahana berintegrasi dan berinteraksi. Dalam berinteraksi, ada dua hal yang dapat dilihat dalam pertunjukan ini. Pertama, pertunjukan sebagai proses komunikasi, yaitu terdapat pengirim dan penerima pesan melalui pantun-pantun yang didendangkan. Kedua, pertunjukan sebagai produk dan pertukaran makna, yaitu interaksi berlangsung untuk pembentukan makna-makna dan saling dipertukarkan antara orang yang terlibat dalam pertunjukan. Pertunjukan tradisi Bagurau Saluang Dendang menjadi wadah kontak sosial untuk berkomunikasi dan berekspresi antar masyarakat Bagurau. Mobilitas sosial dan kerjasama melalui pertunjukan semakin terkukuhkan dalam upaya untuk menyangga dan mengawal tatanan sosial dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. Alat musik yang dimainkan dalam tradisi ini disebut dengan saluang, yang merupakan alat musik tradisional Minangkabau yang terbuat dari bambu dengan ukuran panjang dan bervariasi serta menyerupai seruling. Bagi masyarakat Minang sendiri saluang dijadikan alat musik dendang untuk menghibur masyarakat dengan alunan khasnya. Tradisi Bagurau Saluang dan Dendang mulai populer di tahun 1960-an.
Saat itu hanya para pemuda yang sering memainkan saluang dan bergurau di suatu tempat. Kepiawaian serta daya tarik yang diciptakan pemuda menjadi tontonan masyarakat luas, bahkan dijadikan sebagai pertunjukan seni yang bisa memperbaiki sistem perekonomian masyarakat pada saat itu. Budaya matrilineal yang dianut oleh masyarakat Minang dulunya sempat menghambat pergerakan kaum perempuan sebagai aktor dalam sebuah pertunjukan kesenian di Minangkabau. Budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi agama Islam menempatkan perempuan di posisi yang dilematis. Paham normatif yang mengatakan bahwa perempuan harus tahu, raso jo pareso, yang mengisyaratkan bahwa perempuan adalah sumber aurat yang semestinya tidak menampakkan diri ke ruang publik. Meskipun demikian pemikiran itu lantas dituntaskan oleh adanya tradisi, bagurau saluang dan dendang, yang mengangkat kaum perempuan sebagai andil utama tradisi ini. Munculnya pendendang perempuan mematahkan konsep tabu di masyarakat, ikut sertanya perempuan dalam kegiatan berseni memberikan pengaruh besar di kebudayaan Minangkabau yang pada dasarnya sangat menjunjung ajaran agama Islam. Namun, semakin berkembangnya zaman konsep kebudayaan yang terlalu kaku mengubah tatanan sosial di masyarakat, ini juga ditandai dengan munculnya para aktor seni dari kaum wanita di masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa perempuan berhak mengikuti segala dari tatanan adat yang berlaku demi membentuk kehidupan sosial yang adil dan tidak mengekang. Pertunjukan bagurau ditampilkan secara bebas, tidak formal, karena dalam pertunjukan bagurau yang ditampilkan untuk menyambung silaturahmi sesama orang Minang, baik yang di daerah maupun yang di perantauan. Pertunjukan dilakukan untuk menghibur, seperti masa panen. Dalam bagurau semua orang bergembira ria karena suasana yang rileks atau tidak resmi. Suasana seperti ini halayak bisa bersikap agak bebas, kadang bersorak, bahkan menari. Pertunjukan dari bagurau tidak pernah dipertunjukkan di tempat atau kegiatan yang berkaitan dengan agama. Pertunjukan yang dilakukan oleh bagurau pada umumnya dipertunjukkan pada malam hari. Seni pertunjukan ini sendiri bertujuan sebagai hiburan malam hari bagi masyarakat sembari melepas penat bekerja pada siang hari. Pertunjukan bagurau hanya dilakukan dengan durasi waktu beberapa jam saja sekedar untuk menjadi penghilang penat dan dapat dinikmati oleh beberapa kalangan musik tradisional. Pada waktu-waktu tertentu, pertunjukan dari bagurau ini juga ditampilkan semalaman dan beberapa malam. Itulah sebabnya penikmat dari seni pertunjukan bagurau ini adalah laki-laki. Pertunjukan dari bagurau biasanya dipertunjukkan di beberapa tempat terbuka. Tempat pertunjukan dari bagurau seperti tanah lapang, kedai minuman, rumah-rumah penduduk yang memiliki ruang lepas dan beberapa tempat pertunjukan seni lainnya. Saat ini beberapa kegiatan pertunjukan sudah dilakukan secara daring, sehingga pertunjukan dari bagurau ini pun dapat dinikmati oleh seluruh penjuru dunia. Pertunjukan bagurau tidak memiliki situasi khusus. Pertunjukan dilakukan hanya sekedar untuk dipertontonkan kepada halayak baik secara langsung maupun melalui media sosial Facebook. Penampil adalah orang-orang yang sudah terlatih untuk sebuah pertunjukan. Tujuan utama seorang seniman pertunjukan adalah untuk menghibur penonton. Penonton atau penikmat seni pertunjukan pun datang dengan tujuan utama untuk mendapatkan hiburan dan untuk mencari kepuasan estetis. Hal itu diperoleh secara lisan dari pertunjukan. Penikmat seni pertunjukan bersedia duduk, bahkan sampai semalam suntuk menikmati pertunjukan bagurau, mendengar cerita atau teks yang ditampilkan dan mengutip amanat yang dibawakan oleh pendendang. Para penikmat seni pertunjukan dari bagurau sendiri memiliki standar nilai. Seniman pertunjukan dari bagurau tentunya memahami standar nilai tersebut. Oleh sebab itu, seniman membawakan pertunjukan sesuai dengan standar yang dimiliki. Status sosial dari para seniman ini umumnya berpendidikan rendah. Dan pertunjukan hanya dilakukan oleh para orang tua. Berbeda dengan saat ini, pelaku seni dari pertunjukan ini tidak hanya orang tua saja. Saat ini penikmat dari pertunjukan bagurau berasal dari berbagai status sosial dan kaum muda. Proses belajar seorang seniman bagurau dimulai dengan pengenalan dari suatu pertunjukan ke pertunjukan lainnya. Dari suatu pertunjukan pemain bagurau memperoleh kepandaian pada tahap awal. Tahap kedua dimulai ketika seniman bagurau dapat berdendang dengan atau tanpa alat. Bunyi-bunyian, instrumen, di hadapan orang lain, teman-teman atau sanak keluarga. Seorang seniman pertunjukan bagurau juga bisa belajar kepada guru atau dalam istilah Minang disebut baguru. Seorang seniman pertunjukan harus memberi syarat baguru kepada orang yang mengajarkannya. Syarat itu dengan member kain putih, ayam diriang, pisau, beras dan uang.
Setelah selesai masa baguru diakhiri dengan pemberian ayam hitam oleh murid kepada gurunya Ibit. Selama pertunjukan, terjadi proses transformasi informasi, nilai-nilai baru, dan pengalaman dalam kehidupan masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan pengembangan pengetahuan, etika pergaulan sosial, dan estetika kesenian. Sekian mungkin sedikit cerita tentang tradisi Bagurau Saluang Dendang, refleksi budaya lisan masyarakat Minangkabau. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.